Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khusus di kelas 9B yang pada hari ini kita akan belajar di bab yang kedua tentang akhlak terpuji, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada bab yang pertama kita sudah membahas salah satu bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, yang mana sudah beberapa kali pertemuan meskipun lewat pembelajaran jarak jauh. Bapak sudah mencoba untuk menjelaskan secara rinci tentang pembahasan iman kepada hari kiamat. Yang paling penting adalah tindak lanjut dari apa yang Bapak jelaskan pada pembahasan yang pertama, yaitu dengan pembahasan iman kepada hari kiamat akan menjadikan lebih semangat untuk meningkatkan ibadah kita sehingga kita akan menjadi sebuah manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi akhlak. Kita tahu bahwasannya akhlak itu ada dua macam, ada yang disebut akhlak mahmudah dan ada yang disebut dengan akhlak mazmumah. Kedua akhlak tersebut yang jelas bertentangan, ada akhlak terpuji maupun ada akhlak yang tercela. Yang dibahas pada bab ini tentang akhlak terpuji, yaitu 3 poin akhlak. Yang pertama ada optimis, yang kedua ada ikhtiar, dan yang ketiga ada tawakal. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah segala macam perbuatan atau perilaku yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah lain dari karimah adalah hasanah atau baik, thayyibah juga sama baik, qarirah, karimah, mahmudah, azizah, dan lain sebagainya. Keutamaan akhlak terpuji jelas ini disebutkan dalam sebuah riwayat, salah satunya diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW, yang artinya, wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan 2 hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak. Pada pembahasan pertama, bahwasannya ada beberapa tahapan setelah terjadinya kiamat. Salah satunya adalah yaumil hisab. Di sana seluruh manusia itu dihisab, diperhitungkan amal baik dan buruknya. Nah, salah satu untuk memperberat amal baik kita adalah dengan kita berbuat akhlak terpuji, yang salah satunya adalah optimis. Ya. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kita sebagai seorang muslim dan muslimat yang optimis itu dalam pikirannya akan selalu berprasangka yang baik terhadap Allah dan akan meningkatkan kualitas hidupnya atau kualitas ibadahnya, sehingga harapan dari orang tersebut adalah pahala yang besar. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang muslim yang selalu berusaha untuk mencari pahala-pahala, untuk mencari amalan-amalan yang bisa menjadikan kita menjadi umat yang diakui oleh Muhammad SAW. Kemudian kebalikan dari sifat optimis itu adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis adalah orang yang selalu suudzon, orang yang selalu egois. Dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kemajuan. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang dia lakukan akan mendapatkan kegagalan. Padahal kegagalan itu merupakan awal menuju kepada kesuksesan. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai
berprasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Jadi kita harus selalu memiliki sifat husnudon, berprasangka baik terhadap sesama, terhadap makhluk, terhadap para nabi, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memiliki keinginan yaitu berdoa, maka harus optimis, harus yakin bahwasanya doa yang kita panjatkan pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah nanti kita akan perjelas, yaitu dengan cara ikhtiar, ada usaha. Setelah usaha, baru kita tawakal semuanya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakin itu yang terbaik menurut kita dan menurut Allah. Sebab manusia itu sudah digariskan jalan kehidupan. Kemudian perbedaan antara optimis dan pesimis kita akan lebih jelas. Yang pertama, orang optimis itu kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Jadi apapun yang terjadi ketika dia mencoba baik sebuah pekerjaan, belajar bagi kalian, maka kalaupun mendapatkan sebuah kegagalan ataupun kalian dalam pekerjaan sebagai siswa, kegagalan atau nilai yang jelek, ini merupakan sebuah proses yang suatu saat pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pasti akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Tetapi orang yang pesimis akan apa yang dia lakukan, maka dia mempunyai pemikiran kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitasnya yang bodoh. Padahal tidak ada manusia yang pintar, tidak ada manusia yang bodoh. Manusia bisa dikatakan pintar, cerdas, tergantung dari usaha yang dia lakukan. Oke? Baik, yang kedua, orang optimis itu suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Jadi orang yang selalu optimis itu mencari tantangan, mencari sesuatu, mencari hal yang baru. Sehingga ketika dia menemukan hal baru, ini merupakan sebuah tantangan untuk berbuat yang baik. Kemudian orang yang pesimis, itu zona nyaman itu sudah nyantai. Dia tidak butuh tantangan. Orangnya terlalu enjoy, tidak mau berusaha, diam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang optimis itu dapat menginspirasi banyak orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat santai, kemudian pesimis itu akan termotivasi dengan kita kalau kita menanamkan sifat optimis pada diri kita. Kemudian yang kalau orang pesimis itu dia itu hanya bisa iri, ngomong ngungkul, tong kosong bunyi nyarinya. Ya dengan pencapaian orang lain, sehingga timbul pemikiran-pemikiran suudzonnya. Kemudian yang keempat, orang optimis itu menerima kritik yang dikatakan orang lain. Dia tidak egois. Apapun masukannya dia terima dan ini merupakan sebuah cambuk pembelajaran bagi dirinya. Kemudian orang pesimis itu tidak menerima pandangan orang lain tentang dirinya. Itu orang-orang pesimis yang tidak bahasa orang kidimitna kumaha cek aing begitu ya. Oke, yang kelima, orang optimis itu percaya akan sebuah perubahan. Suatu saat Allah akan merubah diri kita. Ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kitanya harus ada usaha. Suatu saat Allah akan merubah taraf kehidupan kita. Kemudian orang yang pesimis itu konstan. Adalah satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagaimana mestinya. Jadi apa adanya itu kalau orang pesimis. Yang keenam, orang optimis itu berani bermimpi. Dengan planning, dengan perencanaan untuk mewujudkan cita-citanya, untuk mewujudkan rencananya. Tetapi orang yang pesimis, dia itu jangan mimpi. Katanya, ya, jalani apa saja yang ada pada hari ini. Itu orang yang tidak punya kemauan. Gitu. Oke, yang ketujuh, orang optimis itu masih banyak hal untuk dipelajari. Masih kurang ilmu yang dimilikinya. Masih kurang apa yang dia dapatkan. Tetapi orang pesimis, dia itu hanya belajar dari hal-hal yang mendukung terhadap usaha yang konstan. Ya, mau ngadorong karena usaha anak karet. Beda dengan orang yang optimis. Kemudian yang ke-8, orang optimis itu bisa melihat hal baik dalam kejadian yang paling buruk sekalipun. Jadi kegagalan itu dia tuh akan dapat hikmah di balik sebuah kegagalan.
Tetapi orang pesimis itu hal buruk, merupakan selamanya buruk. Tidak ada aspek lain yang akan memotivasinya. Nah, ini sebuah contoh orang yang pesimis itu banyak pikiran yang tidak mumet, tidak ada solusinya. Tetapi orang yang optimis, dia yakin, optimis, everyday-nya selalu positif, ya. Everyday always of positive, ya. Kemudian positive thinking pemikirannya, ya, life-nya dan sebagainya. Kemudian optimis itu ringankan beban kita. Karena orang yang yakin akan yang dia lakukan, pasti Allah akan memberikan jalan. I can do it. Tapi jangan kita bilang I can't do it. Ya, saya bisa untuk mengerjakan, saya bisa untuk melakukan. Jangan menyerah sebelum mencoba. Itu prinsipnya. Dan jangan punya pemikiran tidak mungkin, impossible. Tapi kita harus punya pemikiran positif, possible. Yakin itu akan bisa kita lakukan. Prinsipnya itu, ya. Maka apa yang dia lakukan, jalan kesuksesan dia akan dapatkan. Good thing heaven, bukan good thing never heaven. Ini sebuah perbedaan antara orang yang optimis selalu ceria dan orang yang tidak optimis atau pesimis selalu murung, ya, tidak punya pekerjaan. Kemudian kita pun tidak memikirkan seperti apa kondisi kita, seperti apa kemampuan kita, meskipun masalah yang kita hadapi besar sekali, ya. Tapi ketika kita punya pemikiran optimis, apapun permasalahannya, yakin Allah akan memberikan jalan untuk masuk kepada permasalahan yang begitu besar. Pencapaian cita-cita sesuai keinginan yang sudah direncanakan dengan memiliki sifat optimis. Ya, maka dengan sifat optimis yang kita lakukan, banyak orang memberikan positif kepada kita dengan good job, good apa yang kita lakukan. Ya, optimiskah kamu pada hari ini? Ya, meskipun sekarang tidak ada ujian nasional, ujian sekolah, tapi kita harus yakin nilai yang akan kita dapatkan itu yang akan mendapatkan kita menuju kepada kesuksesan. Itu di awal pembahasan tentang akhlak, dan mudah-mudahan nanti kita jelaskan kembali pada dua sifat yang kedua, yaitu ikhtiar dan tawakal. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas itu. Itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.